Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ririn Yunita, saya Siti Larasati, dan Syukrini Atika Murenda akan membawakan hasil diskusi kami yaitu akar musyarakah. Baiklah, yang akan menjelaskan pertama yaitu Tika kepada Tika. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempercayai saya untuk menjelaskan materi tentang pengertian akan musyarakah. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang pengertian akad musyarakah. Nah, menurut PSAK 106, akad musyarakah itu adalah sebagai akad kerjasama yang mana antara dua pihak atau lebih itu yang mana di mana usaha tertentu masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan itu dibagi berdasarkan kesempatan, sedangkan kerugiannya itu dibagi juga berdasarkan porsi kontribusi dananya. Para mitra itu bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik itu usaha yang sedang berjalan maupun usaha baru. Salah satu mitra ini dapat mengembalikan dana tersebut dan dapat dibagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lainnya. Selanjutnya yaitu jenis akad musyarakah. Nah, jenis akad musyarakah ini terbagi atas dua, yaitu berdasarkan ulama fikih. Ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu syirkah almik. Nah, syirkah ini itu mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya itu muncul apabila dua orang atau lebih itu memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Nah, dalam hal ini, para mitra ini harus berbagi harta kekayaannya tersebut dengan berbagi pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. Nah, selanjutnya ada syirka al-uqud. Nah, syirka al-uqud ini terbagi atas 4. Yang pertama itu ada syirka abdan. Nah, syirka abdan ini yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional di mana mereka itu sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan di mana mereka itu bersepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dengan penghasilan yang diterima. Selanjutnya ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh itu yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak, di mana masing-masing pihak itu tidak menyertakan modal sama sekali. Mereka itu menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra itu menyumbangkan nama baik, reputasi, kredit worthiness tanpa menyertakan modal sama sekali. Yang ketiga itu syirkah ihnan. Nah, syirkah ini yaitu kerjasama di mana dua orang atau lebih itu menyertakan modalnya dengan porsi yang berbeda. Dengan bagi hasil keuntungan yang disepakati bersama dan kerugian yang diderita akan ditanggung sesuai dengan besarnya porsi modal masing-masing. Setiap mitra syirkah ini bertindak sebagai wakil dari mitra yang lainnya dalam hal modal dan pekerjaan yang dilakukan untuk keperluan transaksi bisnisnya. Selanjutnya yaitu adanya syirkah mufawadah. Syirkah ini yaitu bentuk kerjasama yang di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat itu di dalamnya itu harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun resiko kerugiannya. Masing-masing mitra ini memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama pihak lain. Nah, konsekuensinya, setiap mitra ini sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan hukum dan komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini.
Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau disebut dengan PSAK. Nah, di dalam eh, PSAK ini terdapat beberapa jenis akad musyarakah. Yang pertama itu ada musyarakah permanen. Nah, musyarakah permanen ini adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra itu ditentukan oleh pada saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Nah, ini terdapat dalam PSAK 106 par keempat. Nah, selanjutnya yaitu ada musyarakah menurun atau disebut juga sebagai musyarakah mutanakisah. Nah, musyarakah ini yaitu dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra itu akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya. Sebagai bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha masyarakat tersebut. Ini juga terdapat dalam PSAK 106 par keempat. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tikas. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan kepada Riri. Kepada Riri, silakan. Selanjutnya yaitu dasar syariah. Sumber hukum akad musyarakah yang pertama yaitu Al-Quran. Dijelaskan, sesungguhnya kebanyakan dari orang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Yang kedua yaitu sunnah. Dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat dalam menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah. Selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan dalam akad musyarakah. Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan yang bersama. Unsur yang harus ada dalam akad musyarakah ada 4. Yang pertama yaitu pelaku. Mitra yang melakukan akad musyarakah syaratnya harus cakap hukum dan sudah balik. Yang kedua yaitu objek musyarakah. Objek musyarakah ini merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah. Harus ada modal dan kerja. Modal yang diberikan harus tunai. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, aset perdagangan, ataupun aset tak berwujud lainnya. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati dengan bersama. Yang kedua yaitu kerja. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Tidak dibenarkan bila salah satu di antaranya menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu ijab kabul. Arti ijab kabul di sini ialah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, ataupun menggunakan komunikasi yang modern lainnya. Yang keempat yaitu nisbah. Nisbah di sini diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihannya pun dapat dihilangkan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keuntungannya harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungannya, misalnya bagi hasil atau bagi laba. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad musyarakah. Akad musyarakah ini dapat berakhir jika yang pertama jika salah seorang mitranya menghentikan akad dan yang kedua jika salah seorang mitranya meninggal atau hilang akal. Yang ketiga jika modal musyarakahnya hilang atau sudah habis. Yang keempat selanjutnya yaitu penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.
Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Yang kedua yaitu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama besar untuk semua mitranya. Misalnya 50-50 atau sedikitnya 70-30 atau proporsional dengan masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tersebut, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Sekian materi dari saya. Baiklah, materi terakhir akan saya jelaskan, yaitu perlakuan akuntansi PSAK 106. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Yang pertama, investasi musyarakah, biaya praakad, penyerahan kas. Yang kedua, penyerahan kas sebagai modal untuk investasi musyarakah, penyerahan aset non-kas sebagai modal untuk investasi musyarakah. Yang kedua, keuntungan dan kerugian dari usaha musyarakah. Yang pertama, jika memperoleh keuntungan, maka keuntungan akan dibagi kepada mitra aktif dan pasif berdasarkan nisbah yang disepakati. Yang kedua, jika memperoleh kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan proporsi modal. Yang ketiga, pada akhir akad. Pertama, apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas. Yang kedua, apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas. Yang keempat, bagian mitra aktif dan pasif. Akuntansi untuk mitra aktif dan pasif dianggap sama karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha masyarakat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah diilustrasikan. Jadi pada hakikatnya jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau mitra aktif adalah sama. Perbedaannya jika pencatatan dilakukan oleh mitra aktif, maka ia harus membuat akun buku besar membantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi masyarakat dengan transaksi lainnya. Yang kelima, penyajian. Yang pertama, mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha masyarakat dalam laporan keuangan sebagai berikut, yaitu kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima oleh mitra pasif disajikan sebagai investasi masyarakat. Yang kedua, aset masyarakat yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer. Selisih penilaian aset masyarakat disajikan sebagai unsur ekuitas. Yang kedua, mitra pasif menyajikan hal yang terkait dengan usaha masyarakat dalam laporan keuangan, yaitu kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi masyarakat, keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau kontra account dari masyarakat. Yang terakhir, pengungkapan. Mitra mengungkapkan hal yang terkait transaksi masyarakat, tetapi tidak terbatas pada pertama isi kesepakatan utama usaha masyarakat seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha masyarakat, dan lain-lainnya. Kedua, pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif. Yang ketiga, pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK nomor 11 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Akuntansi untuk pengelolaan dana. Yang pertama, penerimaan dan musyarakah dari mitra pasif dan aktif diakui sebagai dana syirkah temporer. Yang kedua, pencatatan untuk pembagian laba dan rugi untuk mitra aktif dan pasif. Yang ketiga, pencatatan yang dilakukan pada akhir akad. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.